normal ya guys. Tuh, kalian lihat. Halo guys, kembali lagi di MR Channel. Selamat datang buat yang belum subscribe. Makasih juga buat yang sudah subscribe. Video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti keyboard bawaan notebook PC ya, PC seperti ini, tipe 1015PX. Untuk tipe yang lain sih biasanya sama sih, sesuai dari keyboard ini. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Ini support untuk notebook PC apa aja, dan cara bongkarnya juga nggak beda jauh pasti biasanya ya, pasti agak mirip-mirip. Kenapa saya ganti? Karena ada beberapa tombol yang udah error ya. Apalagi ini kalian bisa lihat, kalau keyboardnya diam tuh dia tiba-tiba kepencet ini terus nih, tombol kayak gini terus, yang ini nih, garis miring ini ya. Entah kenapa dia selalu kepencet seperti ini terus. Padahal di sini nggak neken ini, nggak neken dianya. Tapi di layar tuh selalu begini nih. Jadi kalau itu terhambat banget sih kalau lagi ngetik-ngetik. Nih ya, kita coba tes satu. Kita tes ya. Ini angka satu nggak mau ya, satu nggak bisa. Dua nih, tiga nggak bisa. Empat lima nggak bisa. Enam nggak bisa. Tujuh nggak bisa. 7 bisa, 8 nggak bisa, 9 bisa, 0 bisa, garis atau strip atau minus bisa, sama dengan nggak bisa, backspace juga nggak bisa kayak. Backspace bisa ya, gitulah ya. Ada banyak sekali tombol yang error. Padahal ini juga waktu beli itu belum begitu lama sih, dan akhirnya saya diemin aja. Saya coba pakai alternatif, pakai keyboard eksternal ini ya, pakai USB yang udah include sama mouse ya. Nah tuh guys, bisa dilihat dia jalan sendiri tuh ya, tuh. Wah, gerak-gerak terus, padahal nggak dipencet ini tuh, nggak dipencet, dia masih gerak lagi tuh. Agak ngeblur ya, biasa HP kentang guys. Tuh, kita coba pencet sini baru berhenti tuh. Oke, kita lanjut guys. Caranya gimana? Cara ganti keyboard ini, simak terus. Oke guys, simak video ini sampai habis. Ini sekarang kita coba bongkar ya keyboard lamanya. Kita ganti pakai keyboard yang baru ini. Pertama-tama siapkan dulu obeng plus yang kecil ya, karena bautnya kecil-kecil kan ya. Kalau bisa yang ada magnetnya. Ini punya saya magnetnya udah rusak, jadi saya kasih isolasi itu aja lah, bedanya nggak lepas-lepas. Cuman emang si baut tetap nggak bisa nempel karena kecil kan, jadi lebih pakai yang ada magnetnya lebih enak. Terus ini untuk ngelepas kabel fleksibelnya ya, nanti untuk keyboardnya ini nih, kabelnya ini nanti ada soketnya, di dalam ada soketnya. Nanti kita simak video ini sampai habis biar paham. Ini bebas ya, bisa obeng min atau yang kecil, bebas untuk nongkel aja sih. Terus sama kartu ini ya, kalau ini saya pakai kartu bekas SIM card ya, untuk nyongkelnya buat si buka ininya nih, penutup ininya nih nanti. Oke, simak terus video ini sampai habis ya guys. Pakai kartu EMA ini juga bisa, cuma kegedean ya, jadi saya pakai ini aja. Oke, simak terus ya guys. Oke, ini pertama-tama kalian juga harus buka dulu baterainya ya. Yang ini caranya tinggal gini aja nih, kanan kirinya ketengahin, lalu kita tarik baterainya ya. Kita tarik keluar, tarik, kita cabut, taruh di tempat yang aman dulu. Nah, di sini guys, ntar saya kasih lampu dulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 4 baut ya guys. Ada 1, 2, 3 nih, 3, 4 ya. Nah ini untuk ngebuka keyboard ya guys. Jadi pertama-tama kalian harus buka ini dulu, 4 baut ini ya.
Oke, kita buka. Oke. Nah, ini gunanya pakai obeng yang ada magnet itu fungsinya seperti ini guys. Jadi dia tuh tinggal tarik aja ngambil. Kalau ini kan magnet udah mati sih, jadi gak enak ya ambilnya. Kalau ada magnet juga resiko untuk hilang juga agak ya terminimalisir lah. Kalau ini agak beresiko, takutnya hilang si bautnya ya, maksudnya si murnya ini ya, bautnya. Nah, satu kita taruh tempat yang aman dulu. Itu lagi ya, ini 2 3 4 ya, 4 bautnya. Oke guys, oke. Nah, sekarang kita buka keyboardnya ya. Nah, sekarang kita buka ya guys. Ini kan dia di sini ada seperti congkelan gitulah penutup keyboard ya guys. Bagi yang belum pernah dibuka pasti rapat banget sih. Ini karena saya udah 2 kali dibuka jadi agak longgar. Jadi gampang sih. Nah, di sini ya guys ya. Kalian pakai ini ya. Nah, buka pelan-pelan ya. Hati-hati jangan sampai patah. Congkelnya di sini agak susah, memang agak sempit. Nah, seperti ini tuh, angkat kan, tek sampai bunyi tek, gesernya terus sampai ke sini, terus sudah agak angkat sih biasanya, agak mudah sih biasanya. Nah kan tuh, ini karena saya udah pernah dibongkar jadi agak gampang ya. Bagi kalian yang belum pernah bongkar, hati-hati ya guys, jangan langsung ditarik, takutnya patah. Seperti ini saya pernah kejadian di awal nih, nah patah nih kan enggak tuh, patah ya, nggak apa-apa sih, ini kan hanya penyanggah aja. Nah, terus kita lanjutin dari sini. Ini agak susah sih guys posisinya, memang saya untuk perekamnya jadi agak ribet ya. Kalau susah diangkat sini jangan dipaksa, coba dari sampingnya, dari sini, samping sini, sebelahnya, congkel lagi seperti ini ya, terus sampai dia kebuka, cetak gitu ya. Angkat sambil agak didorong ke atas sedikit pelan-pelan ya, seperti ini. Agak susah ya, buka pelan-pelan ya, terus nah sampai cetak ya. Nah kan bisa angkat nih. Nah, bisa lihat bisa angkat. Masih susah, coba angkat, bantu lagi pakai ini guys, kayak kartu lagi. Oke, kita coba. Nah kan udah gampang tuh angkat. Nah ya, nah, oke guys. Nah tadi kan bautnya udah dibuka tuh. Nah sekarang udah enak nih. Kalau keempat baut tadi di belakang belum dibuka ya. Nah ini ya, nih bagian ini nih semuanya nih, kalau belum dibuka biasanya si keyboard itu dia nggak akan bisa terangkat seperti ini. Nah bebas sih kalian mau duluan bautnya atau mau congkel dulu, bebas. Cuman tadi saya pertama di baut sih nggak jadi masalah, cuman kalau mau dicongkel dulu, congkel dulu aja nggak apa-apa, congkel aja baru di bautnya dibuka ya. Oke, di sini ada kabel fleksibelnya ya, kelihatan nggak ya? Bentar guys. Nah di sini nih, kelihatan ya guys? Kelihatan ya? Oke. Nah ini di sini kalian harus
Yang tadi saya bilang pakai obeng min yang kecil ya, karena untuk mencongkel si ini nih, si soketnya keyboard ini ya. Mana tadi ya? Oh ini. Nah, ini guys ya, perhatikan. Aduh, HP-nya jatuh. Nah, saya benerin dulu. Udah kelihatan ya guys. Di sini kita buka ya. Oke, yang kecil aja nih, obeng min lah. Sini. Ini udah kayak soket hitam gitu. Kita ke atasin pelan-pelan ya, jangan sampai kena fleksibel atau jalur di bawahnya itu ada papannya itu. Jangan sampai kegores. Hati-hati. Kanan kiri kita tarik ya. Nah, kebuka kan ya guys, kelihatan buka ya. Oke, habis itu kita tarik aja. Langsung kita tarik, plek, gampang. Oke. Nah, ini yang keyboard lamanya. Kita ganti dengan yang baru. Nah, ini dia baru ya. Oke. Nah, ini posisinya kan seperti ini. Jadi itu. Kita masuk nih. Ini. Nah, ini tinggal masukin lagi aja nih. Masukin aja nih. Bentar ya guys. Nah, ini ya guys ya. Pokoknya kerasannya sepertinya udah nggak bisa masuk lagi. Didorong seperti ini udah kayak nggak bisa masuk. Ya udah, jadi terlalu dipaksain, takutnya rusak juga kabel fleksibelnya ya. Nah, udah aku ngerasa udah oke. Tinggal press yang soket hitamnya lagi ya. Nah, nih jangan sampai ketarik lagi nih. Hati-hati nih, dia harus masuk pokoknya. Nggak apa-apa kalau masih ada nongol sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita kunci aja dulu. Kita kunci. Kita kunci nih yang soket hitamnya ini ya. Soket hitam ini kita kunci lagi yang kuat, tapi hati-hati jangan sampai kena jalurnya. Nah, udah kuat kan. Oke, kita masukin. Di sini ya guys. Oke, setelah itu, setelah sudah ini, kita masukkan lagi aja ininya nih. Langsung masukkan. Oke, ini tinggal ditekan-tekan aja ya guys, tapi pastikan dia sudah masuk, soketnya sudah terkunci dan ini sudah rapi. Tinggal masukin ininya aja, tinggal tekan-tekan aja guys ya. Tekan sampai dia bunyi, sampai dia ngunci ya. Getrek gitu. Nah, sampai dia ngunci ya. Belakang, lihat belakangnya. Kita tutup sedikit. Kelihatan nggak? Agak tutup nih, sini agak tekan di sini sedikit sambil bantu tangan di dalam ini. Saya sambil bantu tangan dalam sini juga. Tekan, pastikan semuanya terkunci. Nekan supaya nggak kendor ya. Pastikan semua terkunci, udah nggak bisa dicetakin lagi. Pastikan tidak ada tombol yang tertekan ya guys. Dan sampai yang tertekan kita coba. Takutnya kita udah pasang ini dia malah tertekan sama si cover hitamnya ini ya. Pastikan tidak ada yang tertekan, nanti bisa bahaya menekan tombolnya. Oke, setelah itu, setelah sudah yakin, kita tutup, kita kencangkan ya, pakai baut yang tadi, yang 4 tadi, kita masukkan satu-satu.
Oke, kita kencangkan. Kencanginnya nggak usah terlalu pakai tenaga banget ya guys. Kalau udah dirasa cukup, udah nggak usah terlalu dikencengin lagi. Bahaya juga, nanti takutnya dol atau rusak si plastik ini ya, karena memang ini kan plastik ya ininya nih, takutnya pecah juga kalau ditekan. Oke, rasa sudah kuat, sudah cukup, nggak usah terlalu keras. Nah, pastikan semuanya juga di sini sudah ngepres ya. Setelah itu pasangkan kembali baterainya. Oke, sampai terkunci sudah. Udah deh guys, beres. Sekarang kita coba tes apakah berfungsi. Kita nyalakan. Nyala ya guys. Oke guys, sekarang kita coba ya, kira-kira keyboard ini berfungsi normal atau tidak. Nah, kita mulai di angka 1. Semua apakah normal? Normal ya guys. Udah, kalian lihat. Nanti apabila kalian sudah pasang keyboardnya ini, jangan lupa untuk tes seperti ini ya guys ya. Cek tombolnya masing-masing satu-satu apakah berfungsi ya. Oke, kalau ini sih saya sudah berfungsi semua, sudah saya tes juga ya, berfungsi ya. Nah, tuh tombol ini juga berfungsi. Tuh keluarkan dianya. Nah, gitu ya guys. Untuk video kali ini tutorial cara ganti keyboard notebook PC tipe 1015BX. Untuk tipe lainnya bisa cek di deskripsi ya guys, yang support dan sesuai yang sama seperti notebook yang saya punya ini, cek di deskripsi. Oke, sekian ya guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Subscribe itu gratis. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian juga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan ya guys. Oke, thank you, bye.